Assalamualaikum teman-teman. Halo, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan belajar tentang cerita rakyat. Sebelumnya sudah ada yang tahu apa itu cerita rakyat? Atau sudah pernah mendengar tapi belum paham mendalam apa itu cerita rakyat? Jadi, teks cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di masyarakat secara turun-temurun dan seringkali menceritakan asal-usul suatu tempat, tradisi, atau nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup. Cerita rakyat memiliki fungsi untuk menyampaikan pesan moral, menghibur, atau menjelaskan fenomena alam melalui cerita. Ciri-ciri teks cerita rakyat. Yang pertama, anonim, yaitu penulisnya tidak diketahui. Yang kedua, disampaikan secara lisan. Cerita rakyat biasanya diceritakan dari mulut ke mulut. Yang ketiga, mengandung nilai moral, pesan yang dapat diambil sebagai pelajaran hidup. Yang keempat, bersifat kolektif, milik bersama masyarakat tertentu. Yang kelima, berkaitan dengan tradisi lokal, memuat unsur budaya dan adat istiadat masyarakat setempat. Dan yang keenam, mengandung unsur magic, sering melibatkan hal-hal supranatural atau ajaib. Jenis-jenis cerita rakyat. Yang pertama, mite atau mitos. Cerita yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap dewa atau makhluk gaib. Contohnya seperti kisah Nyi Roro Kidul. Dan yang kedua, legenda, yaitu cerita yang dianggap benar-benar terjadi dan biasanya berhubungan dengan asal-usul suatu tempat. Contohnya seperti kisah legenda Danau Toba. Dan yang ketiga, fabel, yaitu cerita dengan tokoh hewan yang berperilaku seperti manusia. Contohnya seperti kisah kancil dan buaya. Dan yang keempat, sage, cerita yang mengandung unsur sejarah seperti cerita Joko Tarub. Dan yang kelima, cerita jenaka, yaitu cerita lucu yang mengandung hiburan. Contohnya cerita Si Kabayan. Dalam cerita rakyat juga ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Dalam unsur intrinsik ini berisi tema, alur, latar, tokoh, penokohan, dan amanat. Dalam unsur ekstrinsik berisi nilai moral, nilai sosial, nilai agama, dan nilai budaya. Struktur teks cerita rakyat berisi orientasi, yaitu bagian pembuka yang mengenalkan latar tempat, waktu, dan tokoh. Ada juga komplikasi, yaitu bagian yang berisi konflik atau permasalahan yang dihadapi oleh tokoh. Dan ada resolusi, yaitu penyelesaian dari konflik. Yang terakhir ada koda, yaitu bagian penutup yang biasanya mengandung pesan moral. Ada juga kaidah kebahasaan dari cerita rakyat. Yang pertama, menggunakan kalimat naratif. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja tindakan. Yang ketiga, memakai ungkapan atau peribahasa. Yang keempat, menggunakan dialog atau narasi langsung. Dan yang kelima, mengandung kata keterangan waktu, misalnya dahulu kala, pada suatu hari, dan lainnya. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang pengertian teks cerita rakyat, ciri-ciri teks cerita rakyat, dan lain sebagainya yang sudah saya jelaskan tadi. Sekarang, mari kita menganalisis bersama contoh dari cerita rakyat yang akan saya tampilkan setelah ini. Mari kita analisis bersama-sama ya. Malin Kundang.
Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda miskin bernama Mande Rubayah dan anak lelaki satu-satunya, Malin Kundang. Untuk menghidupi keluarganya, Mande Rubayah bekerja membantu para nelayan memindahkan ikan-ikan hasil tangkapan ke daratan. Ketika Malin beranjak dewasa, ia berangkat merantau ke negeri seberang. Ia berjanji akan kembali ke desanya jika sudah menjadi saudagar kaya yang dapat membahagiakan ibunya. Di negeri seberang, Malin berhasil mengembangkan usaha dagangnya sehingga menjadi saudagar yang kaya. Ia pun mempersunting anak perempuan tetua setempat yang terpandang. Namun, karena malu, ia tidak berani mengaku pada keluarga istrinya mengenai asal-usulnya sebagai anak yatim yang miskin. Suatu hari, Malin dan istrinya berlayar ke desa asal Malin karena urusan dagangnya. Mande Rubayah ternyata masih hidup dan mengenali Malin dari jauh. Ia pun merasa sangat gembira dan berlari menghampiri Malin. Namun, Malin bersikeras untuk tidak mengakui Mande Rubayah sebagai ibunya. Mande Rubayah merasa sangat sedih mendengar kebohongan Malin. Ia pun berdoa pada Tuhan untuk menghukum anaknya. Selesai berdoa, langit pun tiba-tiba mendung dan hujan turun deras sekali. Tiba-tiba ada petir yang menyambar di depan kaki Malin. Seketika itu juga, kaki Malin mengeras jadi batu. Alangkah kagetnya Malin dan orang-orang di sekitarnya. Ia segera bersujud meminta maaf pada ibunya. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Tubuh Malin pelan-pelan berubah mengeras hingga seluruh tubuhnya menjadi patung batu. Nah, setelah membaca cerita rakyat berjudul Malin Kundang yang sudah saya tampilkan, kita yang pertama akan menganalisis struktur cerita rakyat Malin Kundang. Yang pertama ada orientasi atau pengenalan. Bagian ini memperkenalkan tokoh utama yang bernama Malin Kundang, berlatarkan tempat di dusun nelayan di Sumatera Barat, dan latar belakang cerita ini Malin tinggal bersama ibunya yang bernama Mande Rubayah dalam kondisi serba kekurangan. Fungsinya memberikan gambaran awal tentang situasi dan kondisi cerita. Yang kedua ada komplikasi atau permasalahan. Konflik ini dimulai ketika Malin Kundang meminta izin kepada ibunya untuk merantau, meskipun ibunya sempat keberatan. Dalam puncak konflik ini terjadi saat Malin kembali ke kampung halaman, tetapi menolak mengakui ibunya karena malu. Fungsinya membangun ketegangan dan memperlihatkan konflik utama dalam cerita. Yang ketiga, ada resolusi atau penyelesaian. Dalam cerita ini, Mande Rubayah marah dan mengutuk Malin hingga ia berubah menjadi batu. Ini adalah penyelesaian dari konflik yang menunjukkan konsekuensi dari perbuatan durhaka seorang anak kepada ibunya. Fungsinya menyelesaikan konflik dengan memberikan pesan moral kepada pembaca. Dan yang keempat ada koda atau penutup. Koda mengandung pesan moral, yaitu pentingnya menghormati dan berbakti kepada orang tua. Meski tidak eksplisit dalam teks di atas, nilai ini dapat ditangkap sebagai pesan utama cerita. Fungsinya yaitu menyampaikan pelajaran yang dapat diambil dalam cerita tersebut. Selanjutnya, analisis kaidah kebahasaan cerita rakyat Malin Kundang. Yang pertama, penggunaan kalimat naratif. Contoh, Malin tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pemberani, tapi sedikit nakal. Kalimat ini digunakan untuk menceritakan urutan peristiwa dalam cerita secara kronologis. Yang kedua, penggunaan dialog langsung. Contohnya, anakku, jika engkau sudah berhasil dan menjadi orang yang berkecukupan, jangan lupa dengan ibumu dan kampung halamanmu ini, nak. Pesan dari ibunya. Dialog ini memberikan gambaran langsung tentang karakter tokoh, emosi, dan konflik.
Yang ketiga ada penggunaan kata kerja aksi. Contohnya, Malin meminta izin kepada ibundanya. Mandi Rubaiyah menyempatkan diri pergi ke dermaga. Kata kerja aksi memperlihatkan tindakan yang dilakukan tokoh untuk menggerakkan cerita. Dan yang keempat, penggunaan kata sifat. Contohnya, cantik jelita, compang-camping, cerdas, pemberani. Kata sifat ini digunakan untuk mendeskripsikan tokoh dan suasana. Yang kelima ada penggunaan konjungsi. Contohnya, hingga suatu ketika, kemudian, tetapi. Konjungsi ini digunakan untuk menghubungkan peristiwa atau menunjukkan hubungan sebab akibat. Dan yang keenam ada penggunaan kalimat imperatif dan emotif. Contohnya, anakku, jika engkau sudah berhasil. Kalimat ini menunjukkan nasihat dan harapan dari Ibunda Malin kepada Malin anaknya. Yang terakhir nomor 7, penggunaan gaya bahasa deskriptif. Contohnya, setiap hari Mandi Rubaiyah menyempatkan diri pergi ke dermaga, berharap bisa bertemu putranya, Malin. Gaya bahasa ini digunakan untuk menggambarkan perasaan mendalam dan suasana hatinya. Jenis cerita Malin Kundang termasuk dalam jenis cerita rakyat legenda. Legenda adalah cerita rakyat yang berkaitan dengan asal-usul suatu tempat, nama, atau fenomena alam. Dalam kisah ini, legenda menjelaskan keberadaan batu yang konon dipercaya sebagai Malin Kundang yang dikutuk oleh ibunya karena sudah durhaka. Pesan moral yang ada dalam cerita yaitu yang pertama, berbakti kepada orang tua, yang kedua, kesombongan membawa kehancuran, yang ketiga, menghargai perjuangan dan kasih sayang ibu. Unsur intrinsik yang ada dalam cerita Malin Kundang, yang pertama, temanya berbakti kepada orang tua dan konsekuensi kesombongan. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Ada Malin Kundang menjadi tokoh utama, dan ada Mandi Rubaiyah, ibu Malin, tokoh penyabar penuh kasih sayang. Dan yang ketiga ada nahkoda kapal, orang yang memberi kesempatan kepada Malin untuk bekerja dan menjadi sukses. Dan yang terakhir itu ada istri Malin, simbol status sosial baru Malin. Yang ketiga ada alur atau plot. Alur dalam cerita ini yaitu alur maju yang dimulai dari pengenalan kehidupan Malin, konflik ketika ia meminta izin untuk merantau, hingga klimaks saat ia menolak mengakui ibunya dan resolusi berupa kutukan. Latar atau setting ada latar tempat berada di dusun nelayan di Sumatera Barat, kapal dagang, dermaga, dan laut. Latar waktu tidak disebutkan secara spesifik, tetapi menggambarkan zaman dahulu saat peradangan laut berkembang. Dan yang ketiga ada latar suasana bermacam-macam, mulai dari harapan, kebahagiaan, hingga kekecewaan dan kemarahan. Yang kelima ada konflik. Konflik utama adalah antara Malin Kundang dan ibunya, terutama saat Malin menolak mengakui ibunya karena malu mempunyai ibu yang miskin. Dan yang keenam ada amanat atau pesan moral. Yang pertama itu ya, jangan durhaka kepada orang tua. Kedua, kesuksesan tidak boleh membuat seseorang melupakan asal-usulnya. Yang ketiga, kesombongan membawa kehancuran. Unsur ekstrinsik cerita Malin Kundang. Yang pertama ada nilai moral, mengajarkan pentingnya berbakti kepada orang tua dan akibat buruk dari kesombongan. Yang kedua ada nilai sosial, menggambarkan kehidupan masyarakat pesisir yang sederhana dan mengandalkan perdagangan laut, memperlihatkan pandangan masyarakat terhadap hubungan keluarga, terutama bakti seorang anak kepada ibunya. Yang ketiga ada nilai religius, menggambarkan kepercayaan masyarakat pada adanya hukuman atas perbuatan buruk seperti durhaka kepada orang tua. Dan yang keempat ada konteks budaya,
Cerita ini berasal dari budaya masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat yang menempatkan nilai hormat kepada orang tua sebagai hal utama. Nah, barusan kalian sudah menyimak penjelasan dari unsur-unsur yang ada dalam cerita rakyat dan sudah menganalisis juga ya. Pastinya kalian sudah paham. Sekarang saya akan memberikan 5 soal. Pastinya kalian bisa jawab sih ini. Yang pertama, simak ya. Yang pertama, apa pengertian dari cerita rakyat? Yang A, cerita pendek yang memiliki akhir bahagia dan disukai anak-anak. Yang B, cerita yang berkembang di masyarakat secara turun-temurun dan berisi nilai budaya atau moral. Yang C, kisah fiktif yang hanya menghibur tanpa pesan moral. Apa ya jawabannya? Jawabannya B, cerita yang berkembang di masyarakat secara turun-temurun dan berisi nilai budaya atau moral. Pertanyaan nomor 2, apa saja struktur dari cerita rakyat? Yang A, pendahuluan, klimaks, aniklimaks, penutup. Yang B, orientasi, komplikasi, resolusi, koda. Yang C, prolog, dialog, epilog. Jawabannya adalah B, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Pertanyaan nomor 3. Salah satu kaidah kebahasaan yang digunakan dalam cerita rakyat adalah A, menggunakan istilah ilmiah yang rumit, B, menggunakan bahasa baku dan formal sepanjang cerita, C, menggunakan kalimat naratif, dialog, dan kata kerja aksi. Jawabannya adalah C, menggunakan kalimat naratif, dialog, dan kata kerja aksi. Pertanyaan nomor 4. Apa yang menjadi ciri utama cerita rakyat? A, ditulis oleh seorang penulis terkenal. B, menceritakan kejadian nyata yang didukung oleh bukti ilmiah. C, berasal dari tradisi lisan dan mengandung pesan moral atau nilai budaya. Jawabannya adalah C, berasal dari tradisi lisan dan mengandung pesan moral atau nilai budaya. Pertanyaan terakhir nomor 5. Apa perbedaan antara unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam cerita rakyat? Yang A, unsur intrinsik berasal dari dalam cerita, sedangkan unsur ekstrinsik berkaitan dengan latar belakang budaya dan nilai dari luar cerita. Yang B, unsur intrinsik terkait dengan struktur bahasa, sedangkan unsur ekstrinsik terkait tema cerita. Yang C, unsur intrinsik adalah pesan moral, sedangkan unsur ekstrinsik adalah dialog tokoh. Jawabannya adalah A, unsur intrinsik berasal dari dalam cerita, sedangkan unsur ekstrinsik berkaitan dengan latar belakang budaya dan nilai luar cerita. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran teks cerita rakyat ini adalah karya sastra ini berasal dari tradisi lisan masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Cerita rakyat ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran moral, penyampaian nilai budaya, dan identitas suatu masyarakat. Cukup sampai di sini ya pembelajaran cerita rakyat pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. See you friend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.